Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semua ya. Kita akan laksanakan kuliah pertama ya hari ini. Kalau kemarin kan baru silabus ya, pertemuan yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mungkin anatomi satelit secara simple begitu ya, belum sampai terlalu detail. Kemudian pemanfaatan satelit tidak hanya untuk komunikasi ya, untuk bidang lain juga. Kemudian kita bicara orbit ya. Nah mungkin waktu 2 jam ini kita isi dengan selain dengan kuliah, nanti ada diskusi yang membuat kuliah ini jadi lebih bagus lagi hasilnya ya. Baik, saya akan menuju ke slide ya. Mudah-mudahan terlihat. Terlihat nggak ya? Terlihat Pak. Ada Pak. Nah, kuliah ini sebenarnya kuliah 3 SKS ya, untuk S1 dan S2 tetap 2 SKS ya. Tetap 2 SKS Iya Pak. Pak, tetap 2 SKS. Baik. Nah, kita mulai dari istilah dasar dulu. Satelit itu apa ya? Pengertian satelit ya. Satelit dalam arti bahasa adalah suatu benda yang mengelilingi objek lainnya. Jadi benda apa saja yang mengelilingi benda lainnya terus-menerus itu adalah satelit. Nah, sedangkan di alam istilah satelit itu adalah menunjuk pada bulan ya. Bulan dikatakan adalah benda yang mengelilingi bumi terus-menerus ya. Atau bumi ya. Bumi juga bisa sebagai satelit kalau dikaitkan dengan aktivitasnya mengelilingi matahari. Jadi asal muasal istilah satelit adalah benda yang mengelilingi benda lainnya terus-menerus, terutama yang berada di angkasa. Nah, kalau misalnya bagus gitu ya, nanti suatu saat akan mencari istri gitu ya, pasti dia akan mengelilingi sekitar objek itu, akan nyari tahu kos-kosannya di mana gitu ya Gus ya. Ya dong Pak, harus Pak. Datangin Pak. Didatangin sampai nanti sudah ketahuan semuanya, baru bagus mungkin akan tidak jadi satelit lagi. Ya kira begitu ya istilah mendasar dari satelit. Nah, tentu saja kita bicara satelit bukan dalam pengertian bahasa ya, melainkan dalam pengertian engineering. Satelit dalam pengertian engineering adalah perangkat ya, yang dibuat oleh manusia yang beredar mengelilingi bumi di angkasa, terutama untuk keperluan pengambilan data atau informasi dan pentransmisian data informasi dari dan ke bumi. Jadi kalau misalnya kita berhasil lah ya, tidak harus NASA, tidak harus SpaceX ya, misalnya itu bagus lah, punya kemampuan membuat benda itu bisa diterbangkan di atas, kemudian mengelilingi bumi dan melakukan pengambilan data atau pengiriman data, itu benda yang dibikin bagus sudah dianggap sebagai satelit dalam pengertian engineering ya. Nah, untuk membuat suatu benda atau perangkat ini bisa mengelilingi bumi dan tidak jatuh, itu butuh suatu peluncur ya. Jadi kita tidak bisa tanpa peluncur untuk membuat satelit itu bergerak. Nah, peluncur itu dikenal sekarang disebut sebagai roket. Jadi kalau kita bicara satelit, ya untuk saat ini teknologi yang masih visible adalah menggunakan peluncur berupa roket, ya. Jadi kemampuan membuat satelit ini harus didukung dengan kemampuan ketersediaan
roket sebagai pembawa. Nah, jadi suatu negara, suatu bangsa yang sanggup meluncurkan satelit dalam pengertian juga memiliki peluncurnya, itu dipastikan negara maju, ya, negara maju. Jadi saat ini yang mampu melakukan peluncuran roket tidak banyak, ya. Selain Amerika, Eropa pun juga tidak sendiri-sendiri, ya, mereka punya wadah namanya ESA gitu ya. Kemudian Jepang juga memiliki kemampuan, ya. Kemudian India, Cina, ya, Rusia, ya. Dan kalau nggak salah itu dua negara yang sering dijadikan berita adalah Iran dan Korea Utara, ya. Kita mungkin melihatnya begini, kalau kita Indonesia pengen maju juga di bidang ini, mungkin sebagai pemicu kita bisa lihat India, ya. India itu sebagai negara dengan kita mungkin tingkat kesejahteraannya ya nggak jauh beda gitu ya. Penduduknya juga banyak, ya. Kemudian film-film di India juga banyak di Indonesia, ya. Nah, tetapi kok kita tidak bisa semaju India, ya? Itu satu pertanyaan yang perlu dijawab, ya. Sebenarnya ISRO, tahu ISRO itu adalah organisasi antariksa milik India. Itu mungkin nggak jauh beda dengan 8 lah waktu berdirinya barangkali hampir-hampir sama, ya. Kita sebenarnya sudah mulai dengan pesawat N250 dan seterusnya, ya. Sebenarnya ada PTDI juga, ya. Tapi kita sampai sekarang belum sanggup meluncurkan roket dan pengertian roket yang seperti dimiliki oleh India dan negara yang mampu meluncurkan satelit, ya. Jadi salah satu ciri negara maju itu ya penguasaan di bidang roket beserta satelit, ya. Kalau kita meninggalkan hal ini, ya kita makin dianggap bukan negara maju, ya. Atau kita tidak punya ketertarikan di bidang roket, kita nggak akan bisa semaju negara lain, gitu. Makanya Anda ini ambil kuliah Siskomsat, ya, itu mencirikan Anda sudah berpikiran maju, gitu ya. Oke. Baik. Nah, kita kemudian masuk pada subsistem dari suatu satelit, ya. Jadi apa sih isi satelit, ya? Satelit itu isinya boleh dibagi dua, ya, yaitu yang pertama adalah payload, yang kedua adalah platform atau bus. Nah, apa payload? Payload itu adalah peralatan yang dibawa oleh satelit untuk keperluan misi tertentu. Misalnya kalau satelit digunakan untuk misi komunikasi, payloadnya adalah antena, transmitter, gitu ya. Transponder, penguat, kemudian perangkat pendukung lainnya untuk menjadi suatu regenerative repeater di langit, ya. Kalau satelit misinya adalah untuk pengamatan bumi, maka payload yang dibawa adalah kamera, ya, atau radar remote sensing dan lain sebagainya, ya. Nah, itu payload adalah benda perangkat yang dibawa untuk misi itu. Nah, yang kedua, subsistem bus atau platform itu adalah bagian dari satelit yang membuat satelit itu bergerak, ya, atau vehicle-nya. Jadi aspek vehicle dari satelit itu, ya, wahananya itu merupakan bus atau platform. Baik. Nah, kita sekarang mungkin masuk ke definisi yang lebih detail, ya. Payload adalah semua perangkat yang terpasang di satelit agar satelit bekerja sesuai fungsinya, ya. Yang termasuk subsistem payload adalah antena, kamera, ya, repeater, radar dan sebagainya. Nah, tentu saja payload satu satelit berbeda dengan
satelit lainnya ya. Biasanya kebutuhan beda gitu. Contoh, satelit komunikasi saja sesama Telkom gitu ya. Telkom misalnya bikin 2 satelit misalnya, waktunya nggak jauh beda gitu ya. Kemungkinan satelit itu tidak akan kembar-kembar banget gitu ya. Satelit yang satu karena posisinya disimpan di atas Kalimantan begitu ya, satu lagi disimpan di atas Papua. Kemudian yang di atas Kalimantan itu pasar yang disasar itu adalah sekitar bagian tengah dari Indonesia dan bagian Asia seperti Vietnam dan seterusnya itu. Kemudian yang bagian Papua ini akan mengcover daerah Jepang juga, Indonesia bagian timur ya, kemudian ke Australia. Nah, itu karena kebutuhan beda ya, membuat isinya juga beda. Apalagi kebutuhan misalnya adalah pita frekuensinya ya, karena di setiap posisi satelit itu tidak semua frekuensi bisa kita nyalakan sesuai keinginan kita, karena di sekitar itu sudah ada satelit lain yang sudah punya izin menggunakan frekuensi tertentu ya, sehingga harus koordinasi. Nah, koordinasi satelit di setiap lokasi satelit itu juga membuat barang yang dibawa pitanya beda. Nah, kalau pitanya beda bisa jadi antenanya ukurannya juga beda ya. Jadi makanya payload suatu satelit itu berbeda dengan satelit lainnya bergantung keperluan ya. Nah, apalagi kalau satelit yang satu untuk komunikasi, satu yang lagi untuk keperluan non komunikasi ya. Payload untuk satelit pengaman cuaca terdiri dari kamera-kamera yang digunakan untuk mengambil gambar formasi awan ya. Sedangkan payload suatu sistem komunikasi isinya adalah antena penerima sinyal dari suatu pancar di bumi untuk kemudian diperkuat oleh suatu repeater regeneratif dan disebar ke wilayah lain di permukaan bumi yang diinginkan. Jadi kalau satelit komunikasi itu sebenarnya secara prinsip hanya merupakan suatu repeater, ya. Repeater saja. Repeater itu ya menerima sinyal yang lemah dari suatu titik, diperkuat, dikirim lagi ke tempat yang lain, gitu ya. Nah, platform, sedangkan subsystem platform adalah bagian dari satu yang membawa pilot beserta perangkat lainnya ke angkasa. Platform mewadahi bagian-bagian satelit dan menyediakan daya listrik, ya, komputer serta sistem propulsi. Nah, mungkin yang asing ada istilah sistem propulsi, ya. Sistem propulsi itu mungkin secara gampangnya adalah thruster, ya, semacam roket kecil, ya, yang dipasang di satelit, dan itu fungsinya untuk mengkoreksi posisi, ya, satelit. Jadi di saat itu yang semacam satelit komunikasi yang besar-besar itu seperti Telkom atau Indosat, mereka memiliki sistem propulsi atau thruster, ya, untuk bisa digunakan untuk menggeser posisi satelit, ya, bisa juga dipakai untuk kepentingan lain, ya. Tapi utamanya biasanya untuk mengkoreksi posisi. Nah, platform juga berisi perangkat telemetri dan kontrol sehingga dapat dikendalikan secara remote dari bumi. Apa itu telemetri? Telemetri adalah pengiriman data-data dari satelit, ya. Biasanya ada data terkait dengan kesehatan, ya. Misalnya hari itu satelit chargingnya sanggup 100% tidak. Misalnya hari itu antenanya semua berfungsi atau ada yang nggak berfungsi, misalnya gitu, ya. Dan hal yang lainnya terkait dengan kesehatan satelit. Data-data tentang istilahnya adalah kesehatan satelit dikirimkan ke bumi. Nah, kalau ada anomali, ya, misalnya di bumi kedeteksi, kenapa hari ini tidak bisa charging gitu, ya, itu langsung ada aksi dari bawah, ya. Nah, dari bawah nanti melakukan pengiriman perintah, ya. Nah, perintah itu namanya kontrol. Jadi namanya adalah, makanya platform berisi telemetri dan kontrol. Nah, ini anatomi dari satelit, ya.